Saya kira apa yang sudah dilakukan itu perlu dipertahankan, perlu diperkuat, perlu dijaga, ya, sehingga upaya-upaya reform ini juga akan lebih sustainable. Saya kira teman-teman di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus bangga dengan apa yang sudah dilakukan hari ini, apalagi kemudian ini bisa menjadi salah satu role model, bisa menjadi salah satu inspirasi besar untuk mendorong program-program di kejaksaan dengan lebih memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi adiaksa. Kali ini kita kembali ke podcast AA Jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Saya Kasih Penkum Sultan SP Rahab. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari ICW, yaitu Indonesia Corruption Watch dari Jakarta. Selamat datang Bapak. Ya, Pak Adnan. Terima kasih Bang Sultan. Kedatangan Bapak kali ini membawa semangat buat kami, Pak, karena kami ini di Kejaksaan Tinggi khususnya pengen ada masukan-masukan, khususnya apalagi di ICW yang memang selalu mendorong kami untuk lebih baik lagi dalam penanganan korupsi, Pak. Di Kejaksaan Tinggi ini, Pak, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, pertama saya selaku koordinator ICW mengucapkan selamat kepada keluarga Adiaksa Provinsi Jawa Barat yang sudah punya gedung baru. Artinya menunjang juga aktivitas dan pelaksanaan fungsi dari Kejaksaan Jawa Barat. Tadi kami juga sudah berkeliling bersama dengan Pak Kajati dan ditunjukkan berbagai macam inovasi. Inovasi itu salah satunya ya podcast ini. Ya, benar. Di mana kejaksaan ingin menjangkau lebih luas komunikasinya dengan masyarakat sehingga masyarakat nggak merasa takut. Kalau selama ini mungkin, kalau ketemu kejaksaan atau main ke kantor kejaksaan itu kan ngeri, seperti berhadapan dengan militer. Jadi dengan model-model seperti ini saya kira ini bisa mencairkan komunikasi dan mungkin masyarakat juga menjadi lebih percaya, lebih berani untuk kemudian misalnya meminta bantuan hukum atau bahkan misalnya mengadukan karena kalau kasus korupsi misalnya kan kejaksaan juga bisa menangani dan berhak menangani. Kebetulan kami ada spesialisasinya di sana gitu. Isu anti korupsi. Nah, inovasi yang lain yang juga tadi sudah kami lihat misalnya adalah soal ruang kontrol gitu ya, terhadap penggunaan anggaran dari berbagai tempat. Nah, termasuk juga penanganan tindak pidana yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat, artinya ada 27 kabupaten kota yang bisa dikendalikan dengan mudah. Tanpa harus rapat-rapat, tanpa harus ketemu secara fisik, yang itu mungkin menyita waktu, tenaga, biaya, dan lain-lain. Jadi saya kira ini membuat kerja-kerja tim kejaksaan menjadi lebih efisien. Nah, yang lain juga tadi kita melihat ruang untuk menyampaikan atau untuk menerima keluhan masyarakat dalam bentuk pengaduan, yang sifatnya itu harus tidak lagi face to face. Saya kira ini juga adalah salah satu bentuk dari praktek baik yang dilakukan, karena biasanya kalau face to face itu kan memang menimbulkan potensi untuk misalnya entah diberikan gratifikasi, itu salah satunya, dan Pak, lain sebagainya. Benar. Sehingga dengan ini maka potensi itu berkurang. Pak. Apalagi direkam komunikasinya. Benar, jadi Pak. Saya kira itu juga akan membuat ada fungsi pengawasan yang melekat pada sistem. Nah, saya kira itu beberapa inovasi tadi yang sudah ditunjukkan, dan inovasi ini adalah sesuatu yang menjadi bagian dari upaya reform yang didorong dari dalam. Nah, reform itu kan selalu punya dua
sumber tekanan. Iya. Pertama dari luar. Iya. Kalau kami di ICW itu kan dari luar. Oh iya. Iya. Kami kritik kejaksaan, kami tekan kejaksaan. Iya. Itu bagian dari pressure luar. Iya. Untuk supaya misalnya jadi atensi, kemudian jadi kebijakan dan lain sebagainya. Siap. Nah, sementara reform dari dalam juga harus dilakukan. Iya. Karena biasanya reform dari dalam itu lebih cepat. Iya, Pak. Apalagi pendekatannya top down gitu ya. Iya. Misalnya Pak Kajati punya gagasan, ya begitu diimplementasikan pasti jalan. Iya, Pak. Tidak banyak kendala, tidak banyak hambatan. Dan saya kira ini bisa disebut sebagai salah satu champion di dalam upaya mendorong reformasi pelayanan publik di tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Iya, Pak. Tapi dengan hadirnya Bapak ini, apakah ada kerjasama terhadap ICW dan khususnya Kejati Jawa Barat nih Pak, terhadap informasi kah atau berbentuk yang lain gitu? Apakah dorongan buat institusi kita khususnya Jawa Barat gitu Pak? Kira-kira bagaimana? Ya, tadi kami membicarakan banyak hal ya. Salah satunya yang sudah kami sebenarnya kolaborasikan di tingkat Kejaksaan Agung. Itu adalah menyampaikan hasil kajian kami soal misalnya penuntutan tindak pidana korupsi. Itu kami kasih rekomendasi, masukan, kira-kira supaya ada keadilan di lapangan nih. Ketika pengadilan memutuskan, itu kami biasanya setiap 1 tahun sekali menyampaikan kajian tren penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Nah, itu kami lihat dari beberapa indikator. Salah satu indikatornya adalah soal penuntutan. Yang ini menjadi wilayah dan wewenangnya teman-teman di kejaksaan. Nah, itu sudah berjalan. Bahkan besok kami akan ketemu Jampitsus di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung untuk menyampaikan hasil kajian tren korupsi kami yang terbaru. Sehingga ini juga bisa jadi semacam insight ya dari luar mengenai penanganan tindak pidana korupsi. Nah, khusus untuk yang Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kami sebenarnya sudah beberapa kali melakukan Zoom meeting ya untuk membangun kolaborasi di bidang pendidikan anti korupsi. Pak. Nah, jadi bukan berarti sebenarnya selama ini kami di ICW itu concernnya hanya represi gitu pendekatan represi, pokoknya kalau terhadap ada penanganan perkara aja ya Pak ya. Kalau ada kasus-kasus korupsi harus ditindak dan lain-lain, tidak. Karena sebenarnya kami juga percaya bahwa upaya pemberantasan korupsi itu harus dilakukan secara simultan dengan berbagai macam pendekatan. Pak. Penindakan saja tidak pernah cukup. Oleh karena itu harus dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan lain yang lebih tujuannya jangka panjang. Pak. Nah, salah satunya adalah pendidikan anti korupsi. Kenapa? Karena kalau dari sisi kita, ya korupsi itu kan selalu karena ada supply dan demand-nya. Nah, kalau kita selama ini menekan dari sisi misalnya demand-nya, kita juga harus menekan dari sisi supply-nya gitu. Nah, salah satunya ya dengan membangun kesadaran masyarakat luas atas bahaya korupsi, sehingga mereka juga sebagai korban korupsi bisa bertindak untuk melawannya. Ya, jadi dalam bahasa yang sederhana, ketika ada satu orang saja ya di masyarakat yang mempertanyakan misalnya biaya-biaya lebih yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan layanan publik, itu kan juga berarti sentakan buat para ASN misalnya yang mengurusi soal itu. Wah, ada yang tanya nih. Pak. Padahal selama ini nggak ada yang tanya. Nah, itu saja sudah memberikan efek gitu. Apalagi semakin banyak yang bertanya, semakin banyak yang menuntut. Jadi saya kira itu juga adalah hal yang kita sadari bahwa tuntutan masyarakat itu juga harus dibangun gitu. Tidak bisa pemberantasan korupsi itu mengandalkan misalnya kejaksaan
mengandalkan satu institusi saja, misalnya KPK, itu juga nggak bisa gitu. Nah, oleh karena itu kita tadi ngobrol soal bagaimana kolaborasi di strategi pendidikan anti korupsi, khususnya karena Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga sudah menginisiasi beberapa kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan bahkan sudah diturunkan ke praktik sekolah anti korupsi di tingkat kota. Seperti tadi ada Ibu Kajari di Depok ya Pak ya? Yang juga hadir, sudah ada di sana launching sekolah anti korupsi kerjasama antara Kejaksaan Negeri Depok dengan SMA 6 Depok. Nah, kami dari ICW hadir untuk menyepakati beberapa kolaborasi yang mungkin bisa dilakukan ke depan. Nah, salah satunya di ICW ini kan kami punya platform e-learning namanya Akademi Anti Korupsi. Masyarakat luas bisa mengakses secara gratis dan bisa dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan, termasuk salah satunya ya sekolah. Gitu. Jadi ada materi, ada modul, ada kerjasama secara resmi, sehingga ini memang sebuah strategi untuk mendorong pendidikan anti korupsi sebagai agenda bersama. Bukan hanya agenda kami di ICW, tapi juga agenda yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi, disambut juga oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat dan diturunkan lagi ke mudah-mudahan 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Berarti intinya secara dini harus di Pak, di masyarakat ini ditanamkan bahwasanya korupsi itu yang bagaimana harus ditanamkan pendidikan itu Pak ya. Jadi kembali nih Pak, tadi Bapak berbincang-bincang ke kita bahwasanya sudah hampir 15 tahun ini berdinas di ICW. Nah, suka dan dukanya nih Pak ke ICW Pak. ICW itu kan lembaga non pemerintah. Artinya ya dia harus mandiri secara finansial, harus mengembangkan banyak strategi juga, inovasi juga, dan juga harus bisa membangun kerjasama, networking dengan lembaga lain, termasuk dengan sesama lembaga swadaya masyarakat atau NGO misalnya, dan juga dengan lembaga pemerintah. Kita tidak bisa sendirian. Nah, memang ya kami sendiri akui label LSM itu kan kadang-kadang lebih dilihat negatifnya. Karena memang dalam prakteknya banyak juga yang memanfaatkan eksistensi LSM ini untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya selama ini kita lawan gitu benar. Kadang mereka memeras, mereka mengintimidasi, dan ya tujuannya untuk mendapatkan benefit ekonomi gitu. Nah, ini yang membuat kemudian tercemar kan semuanya. Nah, kami tentu nggak bisa bersih-bersihkan ini pengaruh, persepsi dan lain-lain. Tapi yang pasti ya kami tunjukkan kerja saja. Kinerja ya Pak, kinerja yang baik ya gitu ya Pak ya. Biarkan masyarakat yang menilai seperti apa. Kalau soal tuduhan-tuduhan juga ya banyak kita terima gitu ya, misalnya jadi antek asing lah, kemudian komunis lah bermacam-macam ya Pak ya. Macam-macam. Jadi tapi ya kalau kita pikirkan labelingnya ya kita malah nggak kerja. Gitu. Jadi ya anggap saja itu sebagai bunga-bunga. Motivasi ya Pak untuk perbaikan bahwasanya ICW ini nggak seperti apa yang dibilang masyarakat gitu ya Pak ya. Tidak bisa disamakan dengan misalnya LSM lain yang mungkin persepsinya memang sudah seperti itu. Gitu. Pak, siap. Nah, ya kerja di ICW itu kan lebih ini ya, Bang Sutan ya, lebih merdeka. Lebih merdeka. Artinya kami melakukan apapun ya karena keinginan kami gitu ya. Tidak ada birokrasi yang jelimet gitu panjang. Prosesnya juga misalnya butuh waktu lama dan lain-lain. Itu memang karakternya harus orang-orang yang
suka dengan kemerdekaan dan kebebasan. Iya, iya, Pak. Kalau saya kerja di kejaksaan mungkin 1 tahun keluar gitu. Karena ada hierarki, ada birokrasi, gitu. Strukturnya, Pak ya. Bukan itu berarti jelek, tapi saya tidak nyaman dengan itu. Gitu. Makanya ya mungkin memang bukan pilihan saya berperan di situ kan. Bagi teman-teman di kejaksaan ya perannya ada di situ, ya menikmati ya bukan sesuatu yang keliru juga gitu. Jadi itu lebih sebagai sebuah preferensi saja. Bagi kami yang ada di ICW ya memang lebih suka dengan hal-hal yang informal daripada yang formal. Nah, kalau yang selama ini kita hadapi ya banyak sekali ya, Bang Sultan ya. Misalnya pelaporan balik, kalau kita sudah melaporkan kasus korupsi. Kadang-kadang juga ada intimidasi, kekerasan, bahkan hacking ke sosial media, website kami juga dihack, ada doxing dan lain-lain. Sampai segitunya, Pak ya? Itu ya dinamika yang kita lihat. Tapi secara umum sebenarnya ya apa yang tadi saya sampaikan itu porsinya tidak dominan. Porsinya memang tidak banyak, hanya untuk hal-hal tertentu yang sensitif, yang itu membuat reaksinya juga lebih besar. Nah, seperti hari ini saya datang ke kejaksaan, diterima oleh Pak Kajati, ya itu kan juga privilege, kerja di ICW gitu. Mungkin kalau teman-teman lain juga butuh waktu kan untuk ketemu. Kalau kami kan kemarin kirim surat, WA, ya bisa ketemu gitu. Jadi ada kepercayaan ya. Mungkin kalau lembaga lain kan harus ditanya dulu, ini dari mana asal-usulnya dan lain-lain kan. Jadi ada hal-hal seperti itu. Dan saya pun bisa sekolah lagi misalnya di luar negeri dengan beasiswa itu juga karena bekerja di ICW. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa nikmati, terutama karena juga tujuannya itu kami lihat kan bukan sesuatu yang sepele gitu ya. Kami mendorong perubahan, gerakan anti korupsi, memastikan bagaimana pemerintah lebih akuntabel, lebih transparan, masyarakat lebih berdaya. Ya itu kan tujuan panjang ya. Dan ya itu kan tidak seperti kita misalnya jualan barang gitu. Benar. Jadi ada sisi-sisi yang secara prinsipil itu memang kita nikmati saja. Sedikit ini Pak, tadi kan sudah dibawa langsung ke Pak Kajati ke comment center namanya Pak. Bapak betul. Juga melihat di situ Pak, apalagi tadi dari Sumedang bisa langsung melihat penyerapan anggarannya. Menurut Bapak, apakah ini Kejati Jabar ini inovasinya memang harus jadi apa namanya ya, champion tadi yang Bapak sampaikan? Apakah itu termasuk ini gimana Pak untuk dorong sampai ke Jakarta nih Pak, biar Jawa Barat juga naik namanya gitu? Betul. Jadi kalau saya lihat ya, dibandingkan dengan misalnya kantor kejaksaan lain, ini kan sudah sangat maju lah. Ya. Terutama karena pemanfaatan teknologi informasinya itu sudah cukup maksimal. Dan sekarang kan itu dunia kita. Iya Pak. Ya, dulu mungkin kita nggak mengenal internet, kita nggak mengenal data, kita hanya cuma bisa telepon dan SMS. Nah, sekarang data bisa digabung, bisa dengan internet semua terkumpul secara cepat, dan itu tetap valid informasinya, gitu ya. Jadi saya kira berbagai macam pendekatan dan kebijakan reform yang dilakukan ya itu sudah bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk dari produk champion gitu ya. Dan saya bilang kenapa champion itu karena memang harus diinisiasi oleh satu orang yang punya kewenangan. Kalau misalnya Bang Sultan punya ide, ya tentu kan belum tentu terrealisasi cepat, karena ada banyak tahapan yang harus dilalui gitu. Tapi kalau dari orang yang berwenang, biasanya prosesnya jauh lebih cepat. Nah, dan kita tentu akan
menceritakan juga ya apa yang kami lihat di sini kepada teman-teman yang lain. Iya. Karena kami tentu sangat mendukung upaya-upaya apapun yang dilakukan untuk ya membangun birokrasi yang sehat ya, membangun aparatur pemerintah yang juga sehat. Iya, Pak. Memastikan pelayanan publik juga lebih optimal gitu ya. Karena kami ada di sana posisinya. Sehingga ya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, saya kira ini juga kan bukan hanya karena Pak Kajati ya. Kalau yang lain timnya nggak bergerak kan juga mungkin jadi lambat ya capaiannya. Jadi ini berarti adalah kontribusi dan partisipasi dari tim di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Nah, apakah bisa diperluas ke wilayah lain, di kantor kejaksaan yang lain? Saya kira semua hal yang kita bicarakan tadi bisa, sangat bisa. Bahkan termasuk misalnya kolaborasi di isu sekolah anti korupsi tadi. Karena ini kan juga baru inovasi di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ya, Pak. Ya, kenapa ini nggak menjadi program besar nasional, di Kejaksaan Agung? Iya, Pak. Yang itu nanti menjadi instruksi bagi seluruh kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri. Tapi inspirasinya datang dari praktek yang sudah dilakukan di Jawa Barat. Jadi role model, Pak ya. Jadi inspirasi. Jadi saya kira itu hal-hal yang mungkin sekali bisa dikembangkan ke depan. 3 kata, Pak, sebelum kita menutup acara ini, mungkin ada pesan-pesan, Pak, buat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Pak. Ya, saya kira apa yang sudah dilakukan itu perlu dipertahankan, perlu diperkuat, perlu dijaga, ya, sehingga upaya-upaya reform ini juga akan lebih sustainable. Saya kira teman-teman di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus bangga dengan apa yang sudah dilakukan hari ini, apalagi kemudian ini bisa menjadi salah satu role model, bisa menjadi salah satu inspirasi besar untuk mendorong program-program di kejaksaan dengan lebih memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan berorientasi pada perbaikan kualitas layanan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Oke, mungkin perjumpaan kita, Pak, kita akhiri dulu. Mungkin ada lain kesempatan nanti kita berbincang-bincang kembali, Pak, atau pada kesempatan lain, Pak, kita bisa berjumpa. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Salam buat pimpinan di ICW, Pak. Baik. Terima kasih wargi Adiaksa. Sampai jumpa lagi di podcast Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.